Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri uhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tiada kata yang senantiasa terus terucap di lisan kita sebagai hamba Allah, melainkan rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat yang mungkin saja masih ada di antara hamba yang masih merasa kurang dengan nikmat yang telah Allah berikan itu. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat keimanan dan keislaman, sehingga di dalam keadaan sehat walafiat kita masih bisa bersama-sama melakukan setiap aktivitas-aktivitas kita, baik itu yang berhubungan dengan duniawi maupun yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurahkan salawat kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama Revaldi, utusan dari Yayasan Pondok Pesantren EDWDI Kelabo, izinkan saya membawakan pidato singkat yang berhubungan tentang ekonomi syariah. Ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah, yang pertama terlintas dari pikiran kita, terutama bagi kita yang orang-orang awam, apa sebenarnya ekonomi syariah itu, dan apakah benar ekonomi syariah itu ada. Jadi ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang dimana kita mempelajari ekonomi rakyat yang langsung dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, sehingga timbul pertanyaan yang dasar: apakah ekonomi syariah itu ada? Jawabannya adalah ada. Apa sebab dan alasan kenapa kita mengatakan ekonomi syariah itu ada? Ketika kita rajin-rajin atau dengan sering mengamalkan Al-Quran, itu di dalam satu surah kita akan mendapatkan satu surah yang berhubungan tentang hutang piutang, yang dijelaskan secara rinci dalam satu surah tersebut, yaitu Suratul Baqarah ayat 282. Berbeda ketika kita berbicara tentang sholat dan zakat. Itu dalam Al-Quran hanya disampaikan sepenggal ayat, aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi ketika orang berbicara masalah hutang atau ekonomi, kok di dalam Al-Quran bisa dijelaskan dengan begitu detailnya, dengan begitu terperincinya. Dulu ulama memaknakan bahwasanya hutang itu secara individual lalu dijelaskan. Lantas ketika seorang awam berpikir dan berkata, memangnya tidak ada, apakah tidak ada sesuatu atau topik yang lebih penting kita bahas dalam Al-Quran selain daripada hutang itu? Kok bisa sampai satu halaman dijelaskan penuh di dalam Al-Quran itu? Akhirnya pada sampai saat hari ini pun itu terbukti bahwa ketika suatu negara terlilit oleh hutang karena terjadinya integritasi atau mismanagement, ketika terjadi pada suatu wilayah negara itu
maka ia dengan harus terpaksa dililit oleh hutang, sehingga teritorial negara tersebut itu mulai terganggu. Makanya kita sebagai anak bangsa harus memerankan, ikut andil diri kita di dalam bagaimana cara kita untuk terus berusaha, sembari mengajak para teman-teman anak-anak bangsa yang lainnya bagaimana cara kita untuk terus berusaha mempertahankan iklim maritim kita agar bisa menjadi sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi berbicara tentang ekonomi syariah itu ada, bukan hanya sekedar ketika kita membuka hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran. Bahkan telah diberikan contohnya oleh Rasulullah SAW ketika beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ada satu di antara 4 hal yang beliau lakukan ketika datang ke Madinah. Salah satu di antaranya itu membangun pasar. Jadi ada 4 hal yang beliau lakukan ketika datang ke Madinah. Yang pertama yaitu beliau membuat masjid. Yang kedua membuat konstitusi hidup bersama. Yang ketiga yaitu mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Karena pada masa itu, pada zaman itu, setiap golongan atau organisasi merasa dirinya paling hebat. Nah, Rasul mengambil satu jalan pintas, yaitu antar suku itu dipersaudarakan, agar mereka mengetahui bahwasanya persaudaraan itu tidak diartikan dalam keadaan sempit, atau saudara itu tidak hanya ketika kita berorganisasi atau berkeluarga, tapi arti saudara itu jauh lebih luas. Dan yang keempat adalah membangun pasar. Nah, yang menarik ketika kita bercerita tentang membangun pasar ini, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan membuat pasar, dan rata-rata pada waktu itu pasar sudah di Madinah, dan pelakunya kebetulan pada saat itu yaitu orang-orang Yahudi. Dan ketika beliau melihat perilaku-perilaku aktivitas-aktivitas yang terjadi di pasar itu, yaitu proses ribawi yang sangat luar biasa. Ini yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Ketika Rasulullah melihat orang susah datang ke tempat si pemodal mengatakan, lalu si pemodal mengatakan, saya akan memberikan kamu 10 rupiah atau 10.000 dalam bahasa kita di era modern atau globalisasi seperti saat ini. Maka si pemodal, sebulan yang akan datang kamu harus kembalikan 20.000. Nah, ini yang dilihat Rasul, sehingga Rasul berusaha untuk merubah sistem tatanan pada perdagangan ini agar sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Ketika ekonomi Islam atau perdagangan Islam itu masuk di kota Madinah, yang pada saat itu kaum Yahudi menjadi ahli dalam bidang ekonomi tersebut. Ketika Rasul mendirikan pasar itu, tidak dengan seenak-enaknya Rasul merubuhkan atau meruntuhkan pasar-pasar yang memang sudah ada pada zaman itu, yang kebetulan dipegang oleh orang-orang Yahudi. Tapi Rasul di situ tetap membiarkan saja. Karena kenapa? Di situ terbangun yang namanya kompetisi sehat. Biarkan masyarakat, biarkan warga yang menilai atau membandingkan mana yang lebih cocok atau mana yang dimasuk dengan keadilan. Nah, tak lama kemudian di situ pun hati oleh para orang-orang Yahudi mulai terbuka dan bahkan ikut bertransaksi di pasar Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyaknya kata yang terucap dan dari sekian banyaknya materi yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran atau motivasi untuk kita semua sebagai anak bangsa, bagaimana cara kita untuk terus berusaha diri untuk memajukan sumber pendapatan ekonomi kita untuk bisa tetap menstabilkan ekonomi Republik Indonesia dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih luas. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq al hadi ila sabilir rasyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.